Baik, terima kasih Pak telah memberi kami waktu untuk mewawancarai Bapak sebentar. Sebelumnya, kami dari SMA Santo Tomas Medan ingin mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai profesi Bapak saat ini. Beberapa pertanyaan itu akan dimulai oleh Chelsea. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana sih awal mulanya Bapak mencapai profesi atau pekerjaan yang sekarang? Dan sebelum menjadi profesi yang sekarang, apakah dulu ada keinginan untuk beralih ke profesi yang lain? Ya, selamat sore ya adik-adik. Dari Sekolah Santo Tomas 2 Medan. Sebagai pertanyaan adik-adik di sini, sebagai profesi, saya sebagai polisi, sebagai orang tuanya juga Chelsea. Pada sore hari ini, saya menjawab adik-adik ini tujuannya untuk sekolah dan pendidikan, tugas adik-adik sekalian. Jadi pada awalnya sebenarnya bukan profesi saya sebagai untuk jadi polisi. Jadi awalnya jadi polisi itu profesinya itu saya itu anak paling besar. Anak paling besar itu ketika SMA bapak udah nggak ada, meninggal. Jadi saya dulu itu pendidikan di Medan ini dan saya bimbingan tes di Medika untuk mencapai untuk kuliah. Ternyata adik-adik saya itu 4. Akan mungkin mampu kalau kau kuliah, kata mama, dan adik-adikmu juga menyusul nanti kuliah nggak bisa. Ternyata diambillah supaya bisa di kedinasan yang bisa untuk menjadi pegawai baik pun TNI, baik pun Polri. Ternyata ada motivasi itu pergilah merantau ke Padang. Jadi sampai di Padang itu kebetulan ada di sana saudara itu awalnya sih nggak ada niat karena mungkin persiapan itu mungkin uang atau apa. Tapi ternyata saya motivasi itu tinggi. Bagaimana adik saya itu supaya bisa juga saya nafkahi, supaya bisa sekolah. Pertama sekali sampai di sana itu saya masuk dulu bikin bantalan kereta api dengan gaji 13.500 tahun 97-98. Dari situlah saya melamar, terlampau sakit rupanya kalau nggak sekolah ini. Ternyata saya melamar, ya puji syukur dalam tahap demi tahap saya lulus. Saya lulus dan ketika saya lulus saya jadi Polri. Ternyata apa yang saya ucapkan itu sebagai anak paling besar itu langsung saya bawa ke sana adikku dan saya mengkuliahkan itu 2 orang. Jadi awal pertamanya itu memang gak ada motivasinya pertama. Tapi ternyata saya termotivasi sendiri. Saya bawa adikku kuliah di Padang itu nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 3. Kuliahlah di sana sampai mereka tamat. Saya sisihkanlah gaji-gaji itu sedikit. Itulah motivasinya dan awalnya. Sebenarnya motivasinya ada. Itulah awalnya saya menjadi profesi sebagai Polri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Laura. Jadi pertanyaannya itu Pak, apa tanggung jawab terbesar dan yang paling menantang dari pekerjaan Bapak saat ini? Kalau yang menantang saat ini, kita melihat dengan perkembangan zaman, banyak moral manusia itu yang gak bagus. Jadi ketika dulu itu saya baru polisi, saya identik tanggung jawab saya itu kepada penjahat, kejahatan, perampok, pencuri, itu dan kelasnya itu tidak sekolah. Ya kalau sekarang itu motivasinya terbalik, banyak iman dan moral orang tidak beres. Terlebih dari anak-anak sekolah. Hari-hari kami sekarang itu yang banyak pekerjaan itu termasuk usia-usia remaja dan SMA. Itulah yang dibilang itu geng motor. Yang sangat meresahkan masyarakat. Tanggung jawab sehari-hari banyak sih, banyak. Ketika orang tidur istirahat, polisi harus patroli, itu tanggung jawab kami. Ketika ada orang kemalingan, itu tanggung jawab kami. Ada orang berantem, tanggung jawab kami. Tapi yang tanggung jawab besar itu sehari-hari itu di dalam perjalanan polisi ini, tiap hari kita di jalanan itu. Apalagi ada anak sekolah pulang. Ketemu sekolah dengan sekolah ini, terjadilah ketemu gengnya, mereka berantem. Tapi berantemnya itu tidak sadar karena moralnya nggak bagus. Dia mengganggu ketertiban umum sudah. Dia memungkinkan dirinya sendiri. Jadi juga
Dimotivasi itu juga kepada adik-adik juga bisa saya sampaikan pesan moral saya kepada adik-adik itu supaya jangan mengikuti seperti itu. Tapi tanggung jawab paling besar itu semua tanggung jawab. Itulah hari-harinya sekarang itu banyak juga moral anak-anak sekarang udah nggak bagus. Tidak takut lagi sama guru, tidak takut sama orang tua, apalagi kadang-kadang tidak takut sama aparat kepolisian. Itu tidak tahu kita apa sebabnya, tergantung daripada keluarga masing-masing. Terima kasih, itulah motif tanggung jawab paling besar sekarang. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan ditanyakan oleh Riris. Baik Pak, pertanyaan ketiga, apa yang menjadi semangat terbesar Bapak agar tetap bisa atau mampu menjalani hari-hari untuk bekerja? Semangat paling besar itu kebetulan saya bilang itu bahwa ternyata polisi itu menurut saya itu mulia. Diibaratkan itu malaikat di bumi. Ketika kamu teraniaya, ketika masyarakat curian, kita datang. Itu salah satu motivasi. Baru yang kedua, bagaimana itu bisa merubahkan masyarakat itu kepada yang benar. Rasa-rasanya tanggung jawabnya sehari-hari itu terlebih kepada kejahatan jalanan. Jadi kita itu terpanggil sehari-hari itu, dan juga kita di rumah itu. Kenapa saya selalu perginya agak pernah terlambat, ini semangat. Jadi motivasinya itu bagaimana istilahnya merubah sifat manusia itu kepada jalan yang benar. Dan juga kita sehari-hari kita melihat istilahnya sungguh miris, kita lihat orang yang baik, dia naik kereta tujuannya ke sekolah, tujuannya ke gereja, ke masjid, tapi orang yang tidak baik tadi tidak ada berdoa, tapi dia yang menjambret. Malah yang baik tadi itu yang jatuh di jalanan. Tapi ketika motivasi kita lihat gitu, itulah kita sering menolong seperti itu. Jadi motivasi kita terpanggil dengan semangat kita untuk membantu orang-orang yang teraniaya dalam segi kasusnya gitu. Terima kasih. Baik Pak, selanjutnya ini akan ditanyakan oleh Kami. Oke Pak, jadi untuk pertanyaan keempat itu, apakah Bapak menyadari bahwa profesi yang telah Bapak lakukan saat ini itu bukan hanya sekedar pekerjaan saja untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai panggilan Tuhan atau tugas perutusan dari Tuhan? Itu pertanyaan sangat bagus itu deh. Jadi kalau kita hanya mengharapkan upah, kita bisa malas-malas. Bagus kita absen ya udah, kita pergi ke warung atau kemana. Tapi memang kalau kita saat ini perkembangan zaman memang terpanggil. Satu, dibarengi dengan keluarga kita. Apabila kita berbuat baik sebagai polisi, ini juga anak-anak saya pasti baik. Berarti itu sama dengan panggilan Tuhan dan panggilan keluarga. Dan apa motivasi kita selalu mengerjakan sesuatu itu, kita juga harus dapat upahnya itu bukan hanya segi materi, upah kebaikan. Jadi saya itu memang istilahnya melaksanakan itu, semangatnya itu memang satu ya, panggilan keluarga, panggilan Tuhan benar, dan panggilan juga masyarakat. Jadi itu ke depan itu mudah-mudahan istilahnya pekerjaan sini semakin bagus. Jadi itulah memang benar-benar panggilan gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ini kan kami sudah menanyakan Pak pertanyaan. Dari jawaban Bapak ini sangat menarik bagi kami dan memotivasi buat kami yang saat ini menjalani pendidikan kami, baik dari menghargai pembelajaran kami sehari-hari, gimana perjuangan Bapak menjadi seorang profesi polisi saat ini, itu dapat memotivasi kami, menambah semangat kami. Di sini ada pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa makna bahwa profesi itu adalah panggilan dari Tuhan? Maknanya itu gini, sebagai kita makhluk hidup, sebagai yang dikasih pekerjaan itu rasa tanggung jawab itu. Kenapa kita bilang panggilan Tuhan? Sungguh luar biasa kalau kita pergi ke ATM itu kita ngambil gaji tapi tidak bekerja. Dan panggilan Tuhan itu ketika kita mengambil itu di upah negara ini kita melaksanakan. Dan juga kita lihat zaman ke zaman itu banyak nggak beres lagi di adik-adikku semua moral manusianya. Jadi kita terpanggil. Kalau ketika kita mungkin diam, polisi ini jangankan istilahnya diam, nggak kerja aja, mau gimana lagi. Jadi kalau kita sehari-hari kita lihat itu kenapa panggilan, udah kita lihat. Ini kantor kita, kantor polisi. Tadi dia pelan. Sampai di kantor itu bum gitu. Dia memancingnya. Jadi terakhir kita gini. Jadi kalau sekarang itu, kalau menurut saya sebagai polisi ya, kenapa saya ada seperti itu, motivasinya besar. Aku bilang sama anak-anak itu semua sama adik. Zaman sekarang itu mencari pintar gampang. Kalau nggak pintar pun cari Google.
Tapi kau membuat imanmu itu, hatimu itu, dan moralmu itu bagus, susah. Itu karena apa? Panggilan juga buat adik-adik. Nah, kalau dulu itu kan jangankan dulu polisi, orang tua setingkat di atas kita udah kita anggap Bapak Ibu. Melihat guru kita juga, apalagi kita polisi. Jadi saya itu terpanggil, bagaimana juga adik-adik ini besok kalau apa, saya sering nangkap itu loh. Adik-adik itu semua saya nangkap. Saya nggak marahin, tapi saya bilang, kau mengerti. Kau hari ini kau punya kereta, kau hari ini kau punya mobil. Ketika besok gak ada moralmu, kau lihat nanti kawan-kawanmu, kau kasihan. Kawan-kawanmu bisa bekerja, kau tidak. Karena apa? Ya kalau itu kan bisa aja kita sebuah di pasukan disuruh melamar pekerja itu kan. Tapi kalau diwawancara ditengok moralnya, siapa yang terima? Siapa yang terima? Bagus sekali pun kita kalau nyolongnya di dalam. Jadi saya terpanggil kali itu, siapa lagi namanya Sabtu. Pertukaran orang pulang sekolah. Jumpa contohnya dari sekolah sana, apalagi pertemuannya di Pancabudi itu, jumpa di situ atau yang nggak ada niat, saya sangat terpanggil itu melaksanakan patroli supaya jangan. Cuma kita maklum karena pernah juga ini bapak sebagai polisi ini SMA, dia berkembangan daripada pemikirannya itu masih tidak labil, kecuali karena ketakutan, takut sama guru, takut sama orang tua, takut sama di sekolah. Kalau enggak, nantilah itu mau punya. Jadi itulah makanya panggil dia untuk itu. Terima kasih. Baik Pak, di sini pertanyaan kami telah selesai. Mungkin Pak ada satu lagi pertanyaan buat teman-teman di luar sana, mungkin ada nih yang ingin mencapai keinginannya untuk menjadi seorang polisi gitu Iya, Pak. Jadi bagaimana sih caranya membangkitkan semangat teman-teman di luar sana dan cara-caranya agar bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk jadi polisi gitu. Untuk jadi polisi itu kita harus ada seperti pertanyaanmu, saya balikan kepada adik-adik. Motivasi kita itu apa? Tujuan kita polisi, jangan hanya mengikuti zaman. Dan juga panggilan kita itu contohnya setiap polisi itu aku mau polisi. Sebelum kita sekarang kalau mau melamar polisi, apa persiapan ke situ? Jangan kita karena kawan saya mau jadi polisi, saya juga polisi. Nah, jadi saya bilang contohlah kayak si Chelsea, saya bilang kau mau jadi apa? Makanya dia menyerah. Kau polo nggak bisa. Kenapa? Ya kadang-kadang kalau kita bilang karena apa itu kan gesit orangnya. Gesit artinya itu pertama dia sinanya kan administrasi, dikumpul semua. Siap administrasi jasmani, siap jasmani kesehatan, siap kesehatan wawancara, siap wawancara psikologi, siap itu baru tertulis ujian, baru pantauan. 7 stafet. Jadi untuk motivasi buat adik-adik itu gini, jangan pernah kita bilang saya negara ini pakai uang masuk jadi polisi. Seandainya pun seperti itu kesampingkan, kita semangat. Karena apa? Tuhan itu udah ditunjukkan semua kepada kita, cita-cita kita itu semua, nggak semua ada jalannya. Kalau polisi semua nanti semua kalian Santo Thomas itu, polisi sekolah lain, apa kerjaan yang lain. Tapi untuk jadi polisi itu semua ada persiapan. Tidak ada itu namanya pintar aja ditertulis, nggak bisa. Kesehatan, nah, juga kembali kita tadi motivasi yang kalian tanya tentang moral itu. Baru satu lagi moral. Apabila kalian juga adik-adik itu yang namanya gadis, sampai kalian terakhir itu melamar suatu pekerjaan tetaplah gadis. Belum arti yang saya bilang. Jangan sampai rusak. Nah, jangan sampai rusak. Kenapa? Motivasi kita melamar udah kalah dong. Belum kita lagi udah disek udah kalah dong kan gitu. Jangan sampai. Jadi itu buat generasi adik-adik semua yang di sekolah itu bilang semangat itu pertama tinggi. Baru siap semangat itu persiapan. Siap dari itu dan sehat. Nah, jadi sehat itu kembali kepada itu apa tujuannya aku sehat? Janganlah pula seringkali makan instan tiap hari, makan ini tiap hari, makan es tiap hari, makan ini sama doang kan ini. Jadi kalau kami dulu istilahnya kenapa dia kesehatan itu lulus rata-rata 100% dari kampung-kampungnya itu kayak gini lah badannya. Orang ubinya dimakan, kerja tiap hari, ladang tiap hari. Ini hari, kalau sekarang kan enggak, handphonenya. Tidur kiri, tidur kanan, handphone gini. Makanya dibilang. Jadi samanya itu dirubah. Makanya saya bilang tadi panggilan itu contoh gini kan. Terbalik pun di situ sapu. Anak-anak sekarang dia lewatnya itu enggak diambilnya. Jadi kalau awak tes kan sering saya ikuti itu tes psikologi. Itu pertama aja dia tes kayak gitu belum lagi ditulis gitu udah kalah itu. Karena mindset dia pemikirannya itu tidak dia PK dia. Nah itulah dia. Jadi anak sekarang itu seperti itu.
Baru kalau seandainya dibilang kayak gini, itu salah satu cantik syaratnya itu ya. Kalau contoh istilahnya, aku bilang contohnya ini, nantilah. Itu paling nggak bisa sama polisi. Baik Pak, tadi kan tujuan kami mewawancarai Bapak ke sini agar kami mengetahui bagaimana perjalanan Bapak menuju profesi Bapak saat ini. Dan dari beberapa pertanyaan kami yang kami sampaikan ke Bapak dan juga jawaban Bapak kepada kami, itu sangat memotivasi kami. Banyak pelajaran yang kami dapat. Pertama, yang Bapak berjuang untuk mengambil profesi ini agar bisa mengkuliahkan adik-adik Bapak, dan juga Bapak mengetahui bahwa kalau nggak sekolah itu ternyata nggak enak. Itu bisa menumbuhkan rasa semangat kami dalam menjalani pembelajaran kami juga, supaya kami mengetahui kalau nanti kami gap year juga kayak pastinya nggak enak gitu. Karena kalau nggak sekolah itu kan kayak Bapak bilang tadi, itu sangatlah nggak enak. Apalagi nanti penyesalan kami tuh di saat kami udah kerja nih. Teman kami ada yang jadi pejabat lah, ada yang kerja di perusahaan atau apa, terus kami kayak nggak jadi apa-apa, itu pasti nyesal. Terus kayak Bapak bilang juga, apalagi seorang perempuan, apalagi kami di sini kan Pak semuanya perempuan nih. Perempuan itu yang paling harus dijaga martabat dirinya. Jadi ini udah selesai Pak yang kami mau tanya. Terus tujuan kami juga mewawancarai Bapak sudah kami dapat. Kami ucapkan sekian dan terima kasih Pak. Ya, terima kasih.